Kira-kira apa urgensinya seorang Pratiwi Novianti alias Teh Novi bersama para kuasa hukumnya melakukan perdamaian dengan seorang Agus Salim bersama para kuasa hukumnya, jika pada akhirnya uang donasi itu tetap dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim? Sekali lagi, apa kira-kira urgensinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, semakin kesini kita netizen, kita yang mengikuti perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim dibuat geram oleh keputusan dari seorang Pratiwi Novianti, di mana dia memilih untuk berdamai dengan seorang Agus Salim dan uang donasi itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan pers conference yang dilakukan oleh kuasa hukum para donatur. Dan saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Informasi yang sudah kita terima bahwa saat ini sudah terjadi komunikasi untuk melakukan perdamaian, proses perdamaian antara pihak dari Agus Salim dengan pihak dari Teh Novi. Terkait hal ini, kami amat sangat mengapresiasi bahwa ternyata semakin hari perkembangannya semakin baik dan sudah terbuka komunikasi untuk melakukan perdamaian. Nah, terkait dengan perdamaian ini, kami dari pihak kuasa donatur saat ini tetap membuka aplikasi suaraku.co.id. Kenapa? Karena kami ingin mengetahui lebih lanjut format dari perdamaian ini dan klausula-klausula apa saja yang diperdamaikan. Nah, jadi kami hanya mempending, mengulur, menunggu pelaksanaan dari perdamaian itu. Apakah perdamaian ini berjalan dengan baik dan apakah poin-poin dalam perdamaian ini sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa dana yang ada dapat digunakan oleh Agus dan terhadap sisanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi kami wait and see, kita lihat, kita berdoa semuanya bersama-sama untuk kemajuan terbaru hari ini, yaitu terlaksananya perdamaian dengan baik. Nah, apabila dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak baik, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun sebaliknya, apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi sama-sama mari kita berdoa agar pelaksanaan perdamaian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin dapat dilanjutkan. Ya. Baik, terima kasih ya teman-teman media. Tentu seperti apa yang telah kami sampaikan di beberapa
segmen ketika kita kemarin itu merespon ya adanya niat baik daripada tim yang di mana notabene adalah bahagian daripada orang-orang yang di belakang si Agus ini, termasuklah itu FA ya, dimana kita sangat mengapresiasi pengobatan Agus ini dengan merujuk adanya niat untuk berdamai. Nah, kita sangat menyambut itu dengan baik. Dan ternyata itu dibuktikan dengan informasi yang berkembang bahwasanya akan ada sifatnya perdamaian yang mekanismenya nanti akan diatur melalui mengirimkan format undangan. Hanya kita belum tahu kriteria-kriteria perdamaian itu apa saja nanti yang mau dipenuhi. Karena kita juga akan dapat melihat begitu lamanya bergulir persoalan ini yang sehingga mengikutsertakan beberapa pihak yang terkait di dalam ikut berperan untuk mendorong supaya persoalan ini keluar dari persoalan yang sebenarnya ini persoalan sederhana tapi sempat menjadi pelik ya di tengah masyarakat Indonesia dan menjadi konsumsi publik ya. Nah, dengan demikian nanti kita akan mengikuti kembali informasi apakah tim daripada Agus ini nanti akan memberikan surat undangan kepada Teknopi. Tentu kita tetap sangat mendukung. Hanya memang ya perlu ada etika untuk saling menghargai di dalam sebuah proses mekanisme perdamaian. Nanti siapa-siapa saja di sana, apakah tanpa syarat atau menggunakan syarat, kita juga belum mengetahui. Nanti kita mohonlah rekan-rekan media juga bisa update informasi ya. Begitu. Bang, kemarin saat di Polda, saat di Polres, Bang Farad sempat bilang ada kemungkinan perdamaian antara Agus dan Novi kalau ternyata pihak pemberdayaan itu sudah mengirimkan surat kepada Farad. Isinya itu yang saya highlight itu adalah uang donasi itu buat Agus dengan catatan ketika masih ada sisa dari uang pengobatan segala macam hasil dari uang donasi itu milik Agus sendiri. Mungkin seperti apa? Ini kan aku nggak ada di polling ini kan untuk mengetahui apakah ini buat Agus yang membutuhkan atau kembalikan kepada donatur. Ini kan seperti kerja dua kali jadinya, Pak. Jadi ya terima kasih teman-teman media ya. Kemarin juga kita sudah sampaikan merujuk terhadap apa yang disampaikan oleh pengacaranya Novi. Dia mengatakan uang ini adalah uang Agus, kan begitu ya. Uang itu adalah uangnya Agus. Nah, maka untuk itu kita juga sepakat kalau memang ini kepentingannya untuk Agus. Hanya persoalannya, kenapa uang ini kemarin itu ditarik oleh Novi? Karena diduga ada penyelewengan penggunaan yang tidak sesuai dengan amanah, kan begitu ya. Maka akhirnya dari pendonasi atau donatur muncul ke publik, sehingga kami sebagai kuasa hukum donatur pada waktu itu melihat adanya kekecewaan itu, maka mereka membentuk satu pemahaman yang sama untuk bagaimana atas uang yang telah berada di tangan Novi sekarang yang seharusnya milik Agus itu dengan ketentuan regulasi kalau dibuatkan pooling ya apakah ini lebih baik diserahkan ke Agus atau diserahkan kepada pihak lain. Faktanya pooling itu faktanya bahwa para donatur mereka lebih memilih bahwa uang donasi itu diberikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Jangan Anda menyampaikan sebuah pernyataan yang absurd. Di polling itu jelas. Dan Anda sebagai kuasa hukum dari para donatur semestinya paham urgensinya. Polling itu dilakukan, surat kuasa elektronik itu dibuat. Anda meminta kepada para donatur untuk mengisi polling tersebut atau surat kuasa elektronik tersebut agar surat kuasa itu bisa dipakai dalam keputusan pengadilan. Tetapi nyatanya sekarang apa? Ketika seorang Prativi Novianti alias Teh Novi memilih berdamai dengan seorang Agus Salim, lalu dengan seenak jidat dan semanis udel Anda mengatakan bahwa uang penggalangan donasi itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Di mana kira-kira logika akal sehat Anda? Apa gunanya polling itu Anda lakukan? Berarti Anda selaku kuasa hukum tidak menghargai apa yang sudah diputuskan oleh para donatur. Apa yang dikehendaki oleh para donatur. Bahwa uang penggalangan donasi itu mereka lebih memilih diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Artinya bukan kepada si Agus Salim itu. Kalau Anda logikanya masih jalan, kalau Anda akal sehatnya masih jalan. Karena bagi saya secara pribadi, uang itu sangat haram.
Uang itu adalah uang sengketa. Uang itu adalah tidak amanah bila dipakai oleh Agus Salim. Potong jari saya. Sekali lagi, uang itu tidak amanah bila dipakai oleh Agus Salim dan keluarganya. Dalam bentuk apapun, tidak amanah. Tidak ada berkah. Karena di mata saya, uang itu adalah uang sengketa. Bagaimana mungkin niat baik dari para donatur sudah dicampakkan oleh seorang Agus Salim? Seorang Pratiwi Novianti yang adalah orang yang berperan penting dalam penggalangan donasi dari si Agus Salim saja sudah dilaporkan ke pihak penegak hukum. Sehingga selama ini adanya keributan, adanya kegaduhan, adanya polemik, adanya laporan sana sini. Tetapi bila pada akhirnya uang itu dipakai kembali untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim, di mana kira-kira hati nurani Anda? Berarti integritas, kredibilitas dari yayasannya Pratiwi Novianti maupun Novianti itu sendiri patut dipertanyakan. Novianti di sini telah menunjukkan sifat pengecutnya kepada kita netizen Indonesia. Novianti benar-benar mencela-mencela. Dan ini sangat dikhawatirkan bahwa netizen Indonesia akan membangun mosi rasa tidak percaya kepada yayasannya Pratiwi Novianti ini. Sekali lagi, ini akan menjadi polemik besar bila uang donasi itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Mosi rasa tidak percaya kepada yayasannya Pratiwi Novianti ini pasti akan disuarakan. Karena selama ini sudah terlalu banyak drama, sudah terlalu banyak kegaduhan yang diproduksi, baik itu dari si Agus Salim maupun dari para kuasa hukumnya. Lantas sekarang kalian berstatement dengan seenak jidat dan semanis udel bahwa uang itu bisa dipakai untuk biaya pengobatan mata dari si Agus Salim. Lagi dan lagi saya pertanyakan, di mana hati nurani Anda? Di mana akal sehat Anda? Uang hasil sengketa, uang tidak beramanah, kok bisa dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim? Apakah Anda masih waras? Apa gunanya Anda melakukan petisi? Apa gunanya Anda meminta para donatur untuk mengisi surat kuasa elektronik? Cobalah pakaikan logika akal sehat Anda. Gunakan hati nurani Anda. Memilih jalan drama itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Seorang Novianti alias Novi harus berdamai dengan seorang Agus Salim, sah-sah saja. Tetapi akan tidak pantas, akan tidak layak, akan tidak ada amanah, akan tidak ada berkah bila uang donasi itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim. Itu yang dipersoalkan oleh netizen hari ini. Itu adalah terhadap persoalan yang sedang bergulir. Ternyata hampir sekitar 310 itu lebih memilih untuk diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Hanya 10 yang diserahkan ke Agus. Namun, jikapun kita mengacu seperti apa yang disampaikan ke FA kemarin itu, ya udah kalau Teknopi mau ambil berapa persen, ini berapa persen, ya saya nggak tahu itu mekanisme apa yang mendasari sehingga disampaikan oleh FA. Tapi kita merespon baik, kalaupun misalnya nanti ketentuannya ini diserahkan kepada Agus semua, sama seperti yang kita sampaikan kemarin. Kalau kita lakukan polling ini sebagai salah satu legal standing untuk mengajukan gugatan, kalau toh misalnya bisa berdamai dengan baik, kalau bisa para pihak Agus dengan Teknopi berdamai dengan baik, nah tentu kita juga sebagai kuasa donatur akan menyampaikan juga kepada donatur supaya bagaimana respon daripada donatur seperti apa disampaikan Pak Dodi tadi. Kalau ada klausula yang mau disepakati dalam perjanjian perdamaian itu tidak melibatkan
orang-orang yang udah ikut berkontribusi untuk mendukung bagaimana supaya terjadi perdamaian, sehingga ada klausul-klausul yang merugikan beberapa pihak, ya tentu pooling ini juga akan kita jadikan dasar untuk melakukan upaya hukum untuk menggugat, begitu ya Pak Rudi ya. Kita akan langsungkan terus, begitu. Pak, tapi terkait hasil polling sendiri yang sampai detik ini mungkin arahnya lebih kemana nih Pak dari yang 3 poin pertama tadi? Ya, Hasil sementara ya. hasil sementara itu lebih banyak kepada menyerahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan daripada kepada Agus, gitu ya. Nah ini di sini sebenarnya, maka kita berusaha juga untuk mempertahankan dan merehabilitasi nama baik Agus supaya nama baik Agus ini martabatnya bisa diterima kembali oleh masyarakat atau oleh donatur, sehingga empati itu kembali tumbuh supaya apa, pilihan dari nomor 2 lari kepada nomor berapa kalau yang untuk nomor 1 ya, untuk kepada Agus. Kita berharap seperti itu. Tapi ini lagi-lagi kan uang adalah uang donatur, gitu kan? Terserah donatur mau kemana kan, begitu ya. Kalau memang dalam hal ini tidak mampu mengambil simpatik daripada donatur, ya tinggal memperbaiki saja mana yang harus perlu diperbaiki, begitu. Tadi Informasi yang kami terima itu langsung dari dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dari pihak Teknovi memberi kabar kepada kita bahwa sudah ada komunikasi mengarah ke sana. Kita syukur, alhamdulillah, kita bilang kan kita mengapresiasi upaya-upaya itu, ya kan. Nah, tinggal sekarang bagaimana formatnya, bagaimana poin-poinnya perdamaian ini. Jangan sampai perdamaian ini nantinya tidak berimbang, gitu loh. Karena di sana itu ada dana donatur, ya kan. Nah kalau itu nggak berimbang, kalau itu nanti penggunaannya nggak jelas, kita cukup dari para koordinator aja, kita cukup kok bisa kok kita menggugat, gitu loh. Nah ini hanya kita pending, kita wait and see bagaimana pelaksanaan perdamaian tersebut. Kalau memang tidak ada masalah, semuanya sesuai dengan yang kita harapkan semua, maka kita akan batalkan rencana mengajukan gugatan dan poli kita hentikan. Tapi kalau sebaliknya, mohon maaf, ya kan, kita tetap akan maju terus. Pak, terkait masalah polling donasi itu, acuannya semuanya itu sebenarnya kan dari polling itu atau gimana Bang nantinya, walaupun nanti ada kesepakatan perdamaian dari kedua pihak itu? Enggak lah, acuannya tetap nanti majelis hakim. Ini sudah terjadi yang namanya kekosongan hukum, sudah masuk ke dalam kondisi overmah, gitu loh. Jadi kita tetap butuh pertimbangan majelis hakim. Perkara ini harus disidangkan. Kita akan menjadi diam, tidak memproses persidangan apabila perdamaian itu berimbang, gitu loh. Masih banyak korban-korban yang lain selain Agus, ya kan, masih banyak korban-korban bencana alam. Jadi kalau cuma diserahkan kepada sisanya untuk Agus, oh enggak begitu konsepnya, gitu loh. Jadi kalau dibilang kita ini ilegal, apalagi mereka yang menurut Dinsos tidak ada perizinan udah ilegal, bagaimana hasilnya? Ya ilegal juga lah. Jadi bukan itu, poinnya bukan di situ. Poinnya bagaimana apa yang sudah didonasikan oleh donatur, ya kan, moral para donatur terjaga. Korban-korban selanjutnya bisa merasakan apa yang akan diberikan oleh para donatur. Jadi kita mau orang-orang seperti Teknovi, orang-orang seperti Densu ini muncul, berkembang banyak di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga ketika ada korban yang tidak terjangkau oleh pemerintah, nah mereka inilah sebagai stakeholder dinas sosial mampu memberikan bantuan. Nah itu yang harus dijaga, poinnya di situ. Oke guys, itu adalah pernyataan atau pers conference yang disampaikan oleh para lawyer dari para donatur atau kuasa hukum dari para donatur. Bagi saya,
ketika mendengar statement atau pernyataan dari para donatur ini tampaknya begitu tidak berguna, tampaknya begitu absurd, tampaknya tidak ada sesuatu yang tegas. Ketika ada statement dari para kuasa hukum donatur ini mengatakan bahwa surat kuasa elektronik itu akan dijadikan sebagai patokan, sebagai keputusan dalam sidang di pengadilan nanti. Tetapi bila pada akhirnya keputusan dari para donatur itu tidak dihargai oleh para kuasa hukum ini, rasa-rasanya yayasan dari seorang Pratiwi Novianti ini, mosi kepercayaan itu harus kita suarakan, harus kita gaungkan. Dan seluruh para donatur harusnya tahu bahwa mulai hari ini jangan pernah memberikan kepercayaan kepada yayasannya dari Pratiwi Novianti dalam penggalangan dana donasi ini, dalam penggalangan kemanusiaan seperti ini. Karena yayasannya mencela-mencela, yayasannya tidak berintegritas, yayasannya tidak punya kredibilitas. Bagaimana mungkin? Polling itu sudah dilakukan. Keputusan dari para donatur, mereka meminta agar uang donasi itu dipakai untuk orang lain yang lebih membutuhkan, bukan kepada si Agus Salim. Lantas kenapa sekarang ada keputusan bahwa uang itu harus dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim, dan kalau ada sisanya baru dipergunakan untuk kebutuhan yang lain, untuk orang-orang yang lain? Ini benar-benar adalah sebuah statement, adalah sebuah pernyataan yang akan tumbuh di tengah masyarakat, yang akan membangun mosi rasa tidak percaya kepada yayasannya Pratiwi Novianti. Dan bagi saya secara pribadi, kalaupun pada akhirnya Pratiwi Novianti selaku ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan ini tetap memberikan uang itu kepada si Agus Salim untuk biaya pengobatan, maka mosi rasa percaya itu akan tumbuh. Bahwa yayasan dari Pratiwi Novianti adalah yayasan yang tidak bisa menunjukkan kredibilitasnya kepada kita masyarakat Indonesia. Yayasan yang mencela-mencela, yayasan yang legalitasnya itu patut dipertanyakan, yayasan yang integritasnya itu patut dipertanyakan. Jangan sampai pernyataan dari seorang Nikita Mirzani itu bisa dibenarkan bahwa seorang Pratiwi Novianti hari ini sedang besar kepala karena dia didukung oleh banyak netizen. Tetapi hati-hati, jangan sampai Anda dibully oleh netizen ketika Anda memberikan uang dari para donatur ini dikembalikan kepada Agus Salim. Pemirsa sekalian, semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita, khususnya kepada para donatur. Mari kita berpikir dan menggunakan logika akal sehat kita. Masih pantaskah uang itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim? Sekali lagi, masih pantaskah atau masih amanahkah atau masih berkahkah uang itu dipakai untuk biaya pengobatan dari matanya si Agus Salim? Setelah sekian lama kita berdebat, setelah sekian lama kita berdiskusi, setelah sekian lama kita membuat kegaduhan di bangsa ini, setelah sekian lama uang itu disengketakan, uang itu dicaci maki, dihina-hina. Padahal selama ini ada suara-suara dari para donatur bahwa mereka menginginkan uang itu ditaburkan di tanah yang subur, bukan di tanah yang gersang seperti si Agus Salim ini. Karena seorang Agus Salim adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih. Seorang Agus Salim adalah pribadi yang telah mencampakkan para donatur, yang telah mencampakkan seorang Pratiwi Novianti. Lantas, masih pantaskah dia dikasihani? Masih pantaskah dia untuk dibantu? Yang layak kalau uang donasi itu dibelikan keras bunga duka untuk Agus Salim. Yang layak kalau uang donasi itu dipakai untuk biaya pemakaman dari Agus Salim, itu mungkin layak ketimbang dipakai untuk biaya pengobatan. Pemirsa sekalian, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa dari saya
yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Tetapi jujur, sampai saat ini saya benar-benar kecewa dengan keputusan dari Pertiwi Novianti yang memilih jalur damai dengan Agus Salim sah-sah saja. Tetapi yang saya sangat kecewa ketika uang donasi itu masih dipakai untuk biaya pengobatan dari Mas Agus Salim. Benar-benar ini adalah sebuah drama, ini adalah sebuah sandiwara. Benar-benar berarti selama ini kita masyarakat Indonesia hanya mau dimanfaatkan oleh seorang Pertiwi Novianti ini. Dan mari, jikalau benar demikian, mosi rasa tidak percaya kepada Pertiwi Novianti dan yayasannya harus kita tumbuh kembangkan, harus kita viralkan dan harus kita gaungkan agar masyarakat Indonesia bisa paham bahwa yayasan dari seorang Pertiwi Novianti adalah yayasan kemanusiaan yang mencela-mencela, yang tidak berkualitas dan tidak berintegritas. Begitulah kira-kira.